Halo guys, Billy di sini dan ini adalah iPhone R. Seri yang udah gua tunggu-tunggu di review sama Gadgetin, tapi sampai sekarang masih nggak tayang-tayang videonya. Gua nggak tahu kenapa sih, mungkin nggak menarik kah atau gimana? Ya, gua nggak tahu. Tapi saking lamanya dan saking tertariknya gue sama HP yang satu ini, ya udahlah, gue aja nge-review buat kalian. Secara juga banyak gitu di kolom komentar orang yang bilang gue mirip gitu sama David Gadgetin ya. Anjing, kayak terlalu ngayal gitu David Gadgetin. Viewsnya, subscribernya jauh wey, tapi ya ya udahlah, kita bahas. Secara ini menurut gue sekali lagi jadi HP yang paling menarik sih dari line up-nya Apple di tahun 2025 ini. Juga buat kaum mendang-mending tuh, ini berasa jadi HP yang paling bikin bingung sih. Secara sebelum gue beli HP ini, gue tuh juga mikir-mikir gitu, antara gue mau gaspol aja ke seri 17 Pro, bahkan banyak yang rekomenin gue untuk ganti ke 17 Pro aja, atau ke seri 17 yang di tahun ini tuh berasa worth it banget, layarnya udah 120Hz. Terus ada juga yang rekomenin gue untuk ganti ke 16 Pro aja, karena 16 Pro juga udah berasa upgrade. Bear in mind, gue pengen infoin kalian kalau HP gue sebelum ini adalah 13 Pro Max. Sampai akhirnya gue enak pilih HP yang satu ini, meskipun nggak bisa dipungkiri juga HP yang satu ini tuh susah banget guys buat dibelain. Secara dari sisi harganya, iPhone R ini kayak ada di tengah-tengah gitu ya, antara seri 17 Pro yang harganya 23 jutaan atau di seri 17 standar yang harganya di sekitar 17 jutaan. Dan dengan HP ini harganya tuh ada di tengah-tengah, tapi fitur-fitur yang dikompromi itu juga berasa lumayan gitu guys. Yang pertama, kameranya cuma satu, speakernya cuma satu, dan baterainya ini yang paling tipis sih dibandingkan dengan seri iPhone yang lain tahun ini. Mau bilang gue nyari sisi ekonomisnya dibanding yang seri Pro juga nggak valid, karena fitur-fitur yang ada di 17 secara fungsi, secara kamera, secara baterai juga bisa dibilang ada bagian-bagian yang berasa lebih mantep gitu dibandingkan sama iPhone R tersendiri. Tapi ending-endingnya kenapa akhirnya gue tetap milih seri iPhone R ini, ya pastinya dari sisi looks, dari sisi feel yang ditawarkan. Dimana sebelum gue beli sendiri kan pasti kayak kita tuh datang ke toko, megang-megang HP-nya gitu kan, ngebandingin antara seri-seri yang tadi gue sebutin. iPhone R ini feel gegamnya yang paling beda guys. Berasa apa ya, beda banget lah kalau dibandingkan sama mungkin iPhone dari 5 tahun, 6 tahun lalu gitu. Ini feel-nya dipegang juara, ringannya dapet, dan berasa kayak jadi iPhone yang paling mewah sih bahkan di tahun 2025 ini. Tipisnya di 5,6 mm, itu kurang lebih setara 4 credit card aja kalau digabungin, gokil. Beratnya tuh juga di 165 gram aja guys. Itu tuh lebih ringan dari stick-stick yang 200 graman gitu loh guys. Itu buat sama satu piring makan aja ini kayak berasa lebih ringan guys. Buildnya juga pakai titanium, dimana ini menurut gue jadi salah satu alasan juga kenapa hand feel-nya itu lebih premium dibandingkan dengan beberapa iPhone yang rilis tahun ini. Di iPhone R ini pakai titanium dan hasilnya ini jadi salah satu iPhone terkuat juga. Dan gue bingung juga sih sebenarnya kenapa iPhone yang baru, iPhone 17, 17 Pro itu pakai material aluminium yang katanya emang lebih tahan panas, maksudnya untuk menjaga suhunya tetap adem tuh lebih oke. Tapi kenapa yang ini nggak dipakein aluminium juga gitu, kalau misalnya emang secara performance, secara build-nya bakal lebih oke. Dan kalau kita sempat lihat juga di tesnya Jerry Rig sendiri, ini dia udah coba ngelakuin band test segala macam dan emang kokoh banget sih. Band testnya tuh harus sampai bener-bener pakai alat, dan iPhone R-nya ini baru ngeband setelah melebihi kapasitas yang biasanya kita pakai gitu guys. Dan ini jadi salah satu alasan gue cukup speechless juga dan bikin kagum sih sama build setipis ini, tapi tetap bisa kuat juga secara durability-nya. Bagian yang kebantu secara kekokohan build dari iPhone R ini juga pastinya dari implementasi Ceramic Shield 2 di bagian depan, sama di bagian belakang iPhone-nya juga udah tercover dengan implementasi Ceramic Shield. Dan itu sih beberapa alasan kenapa gue ngerasa iPhone R itu jadi iPhone yang emang gue banget juga.
Toh dari dulu gue tuh juga selalu mikir, tepat waktu ganti ke 13 Pro, gue tuh mikir gitu, seri-seri Pro kayak gini dilengkapi dengan berbagai macam fitur, rasanya juga nggak semuanya bener-bener kepake sih. Gue ngerasa build 3 kameranya juga gue lebih sering pakai yang One X. Gue nge-zoom juga mungkin 2 kali aja cukup, nggak perlu yang sampai 8 kali, bisa sampai 40 kali. Kayaknya gue nggak perlu amat yang modelan kayak gitu. Dan kadang gue sendiri tuh mempertanyakan gitu, buat kalian yang punya seri iPhone Pro, seberapa sering sih kalian pakai semua fitur Pro-nya? Kalian pakainkah yang modelan Apple Lock kayak gitu? Terus kalian pakainkah model yang Pro RAW foto itu? Soalnya kalau misalnya kayak gue gini yang pakai storage-nya cuma di 256, itu lumayan ribet sih. Karena untuk ngambil gambar yang pakai teknologi Pro RAW, terus yang mungkin video pakai Apple Lock yang 4K itu makan memorinya banyak banget dan harus lumayan ribet lah. Kan harus pakai eksternal, harus nambahin drive dan lain sebagainya. Rasanya itu bukan jadi opsi yang gua banget lah. Dan kalau misalnya gua pengen pakai fitur-fitur itu, berarti kan opsinya mungkin harus ganti ke Apple yang 1 tera atau 2 tera. Dan itu kalau ngomongin harganya sih udah, menurut gue sih sekarang berasa tinggi banget sih guys. Di iPhone Air ini emang kameranya cuma ada 1 doang, dan ini menggunakan teknologi Dual Fusion 48 megapiksel yang sebenarnya kalau ngomongin secara kualitasnya sendiri seharusnya tuh sama kayak apa yang bakal kalian dapetin di seri 17 Pro Max. Emang nggak ada ultra wide, memang nggak ada zoomnya, dan secara opsinya sendiri di single kamera ini kalian bisa ngezoom sampai 2 kali, dan juga ada beberapa pilihan model lensa yang bisa kalian pakai. Jadi kalau nggak salah tuh ada 24, ada 35, dan satunya yang 2 kali mungkin di sekitar 50 gitu. Kalau salah kalian bisa komen aja di bagian bawah guys. By the way, sebenarnya kalau kalian pengen nge-zoom lebih 2 kali juga bisa. Di sini tuh masih mensuplai fitur digital zoom. Itu bisa sampai 10 kali gitulah guys. Tapi secara kualitasnya sendiri kalian bisa lihat sendiri dari B-roll yang gua kasih, dan menurut gue sih juga nggak yang optimal banget. Mungkin kalau emang bener-bener kondisinya kepepet gitu ya oke pakai, tapi kalau sehari-hari kayaknya ya 1 kali atau 2x saja menurut gua udah cukup lah. Jadi pemilihan secara opsinya itu emang lebih terbatas dibandingkan dengan iPhone 17 biasa ataupun dari sisi iPhone Pro juga. Cuma kalau ngomongin dari sisi kualitas dibandingkan sama iPhone 13 Pro yang kemarin gua pakai, ini berasa upgrade banget sih. Awalnya tuh gue juga nggak yang nyangka-nyangka banget seberapa sih kayaknya iPhone 13 Pro Max gue tuh juga udah bagus gitu kualitasnya. Tapi ternyata setelah nyobain iPhone Air ini, gue ngerasa ada upgrade yang dapat gitu. 48 megapikselnya berasa, terus gue juga seneng banget sama fitur ini, kamera kontrolnya di samping ini. Jadi yang mungkin dulu yang orang selalu bilang, di sini kan ada tombol kamera nih. Terus kadang kalau buka juga di sini ada tombol kamera kan, yaitu berarti kalian harus ganti dengan tombol-tombol yang lain gitulah guys. Sekarang bisa pakai kamera kontrol di bagian samping, aksesibilitas kalian bakal nambah. Dan ini menurut gue jadi salah satu fitur yang ternyata bisa dimanfaatkan dengan cukup lebih gitu. Dan di iPhone Air ini gue juga seneng banget sama beberapa implementasi photographic style yang bisa dipakai. Dan favorit gue sejauh ini yang versi Eber sih, kayak bikin fotonya tuh kayak lebih bagus aja secara depth-nya dan cocok sama tone yang gue suka biasanya guys. Cakep. Di sini ada beberapa pilihan ya, kayak Amber, terus ada Vibrant, Natural, terus ada Rose Gold juga, Dramatic. Kayaknya Rose Gold juga banyak yang ngefavorit. Dan ini jadi opsi-opsi tone color yang bisa kalian pakai itu lebih oke. Dan mungkin buat kalian yang demen sama fotografi, itu bakal meminimalisir dari sisi proses editing setelah kalian mengambil foto guys. Dan sebenarnya mungkin dari beberapa penjelasan tadi kalian pada mikir kalau cuma kamera 1 doang kan mending iPhone 16e ya. Pasti harganya juga jauh lebih ekonomis di 13 jutaan atau 15 jutaan kalau nggak salah. Terus kamera juga satu, setara sama kamera di iPhone 16 Pro yang which is gokil juga. Ya emang bener sih, tapi kalian juga bakal miss out fitur yang menurut gue keren di tahun ini, yaitu ini center stage di kamera depannya iPhone Air.
Jadi sensor kamera depan di HP iPhone Air ataupun di lini iPhone 17 tahun ini tuh bentuknya kayak kotak gitu loh guys. Jadi ada ruang lebih buat kalian kalau misalnya selfie atau misalnya kayak foto rame-rame itu bisa lebih adaptif dan lebih oke secara keseluruhan. Kalau dikata ini revolusioner, menurut gue sih juga enggak. Tapi ini jadi salah satu fitur yang sangat-sangat dipikirin dan ngebantu aja secara keseluruhan. Gue seneng sih kalau misalnya hal-hal kecil kayak gini dipikirin sama Apple dan ternyata enak juga lumayan ngebantu, terutama buat gue yang konten kreator gitu. Bayangin aja kalau misalnya bikin vlog itu pengen pakai kamera depan kayak gini, terus sekelilingnya di bagian belakang tuh jadi kayak lebih dapet guys, enak gitu nih kayak gini. Atau misalnya mau foto selfie tuh jadi kayak bisa lebih dapet angle di area belakang yang sangat-sangat memudahkan gue. Dan gue akuin kamera depan di HP ini itu mantep sih guys. Akhirnya gue sempat bikin konten pakai kamera depan juga, yang dulunya gue mikir kalau bikin konten pakai kamera depan tuh kayaknya agak-agak gimana gitu, kadang-kadang ada noise, kadang-kadang gimana. Tapi di HP ini kamera depannya itu menurut gue udah top tier levelnya dan enak banget buat dipakai, terutama buat konten. Layarnya juga 6,5 inch, jadi itu tuh ibarat kalian bisa ngedapetin layar yang lebih gede cuma terpaut 0,1 inch saja dari seri iPhone Pro Max dengan harga yang lebih terjangkau di line up seri iPhone 2025 ini. Itu bisa dibilang jadi salah satu bagian yang langsung ditembakin gitu ke kaum mendang-mending. Secara di tahun ini iPhone 17 nggak ada seri plusnya juga. Kalau pengen yang layar lebih gede, antara turun ke 16 Pro Max atau 16 Plus tapi nggak 120 Hz, atau ke seri yang 17 Pro Max tapi harganya mantuliti. Jadi the moment gue megang HP yang satu ini, ya itu sih yang jadi beberapa pertimbangan akhirnya kenapa gue bisa suka nih sama iPhone Air ini. Selain itu yang pastinya miss out kalau dibandingkan sama 16e ya dari layarnya ya guys. 120 Hz nya tuh menurut gue kalau misalnya kalian udah nyobain layar yang 120 Hz entah di HP apapun, turun ke layar yang 60 Hz atau bahkan di bawah itu ya pastinya berasa agak ada yang kurang gitu loh guys. Sensasi nge-scrollnya tuh jadi kayak kurang smooth, jadi berasa ada yang kurang aja, meskipun nggak yang apa ya, bukan keharusan layar 120 Hz itu, tapi pastinya tetap berasa aneh. Dan itu jadi salah satu pertimbangan banget sih buat gue kenapa gue sebenarnya suka sama iPhone 16e sebenarnya, tapi kenapa gue nggak ganti ke 16e ya karena layarnya nggak 120 Hz. Dan iPhone Air ini dikombinasikan sama chipset A19 Pro nya Apple, itu emang gokil sih, smooth banget guys, terutama sama iOS-nya, Dynamic Island-nya, terus sama Liquid Glass-nya itu berasa sangat-sangat smooth di HP yang satu ini, dan experience-nya tuh jadi berasa nyenengin aja secara keseluruhan. Dari 13 Pro Max gue sebenarnya gue juga udah nyobain dari sisi Liquid Glass-nya, terus dari sisi iOS yang terbaru, tapi emang lebih mantap lagi di iPhone Air ini. Meskipun kalau dibandingin sama 17 Pro secara atau kurang siji core GPU ya, 6 core GPU sama 5 core GPU, anjay gue tag banget sih guys, asli sampai tahu kayak gini-gini segala. Ini biasanya review sepatu, sekarang review HP guys. Beda satu core GPU, tapi ya menurut gue sih ya HP itu lo mau secepat apa, yang biasa aja tuh udah cepet ya. Ini ya cepet sepersekian persen ya oke lah, yang ini berasa smooth banget emang. Pastinya yang emang bikin nyesek, harusnya fitur ini tuh komplit di HP iPhone Air, itu adalah dari sisi speakernya. Dan jujur aja itu jadi salah satu pertimbangan yang menurut gua paling top sih, antara lu bakal beli iPhone Air atau enggak, karena itu menjadi pertimbangan utama gue. Speakernya tuh cuma satu, kayak apa ya, kayak ibarat makan nasi goreng tanpa acar, tanpa telur gitu loh guys, kayak berasa ada yang kurang mantep gitu. Padahal di iPhone yang lain menurut gue speaker jadi salah satu hal yang gue demen, terutama kalau ngelihat film gitu ya guys, kan mereka Dolby Atmos ya, kadang-kadang tuh suara bisa keluar di sini, kadang ada yang lewat gitu ya. Dengan iPhone Air ini ya pastinya hal-hal kayak gitu jadi
berkurang gitu. Secara kemantapan suara, kekerasan suara juga berkurang. Meskipun ternyata surprisingly pas udah gua pakai HP ini dan tidak ada opsi lain gitu ya untuk komplain dan lain sebagainya, ternyata ya gue dengerinnya juga ya oke aja lah. Memang ada bagian yang hilang, tapi juga ternyata gue nggak mempersoalkan itu dengan parah gitu lah guys. Ternyata masih bisa dinikmati, sound quality-nya juga masih aman banget. Ya oke lah, terutama kalau cuma buat sosmed atau buat nonton YouTube, itu sih masih oke. Ini gue tunjukin kualitas speakernya iPhone Air. Kita putar musik dulu. Ini maksimal ya guys. Ya kayak kurang ngebas gitu nggak sih? Kalau sini udah nggak ada. Jadi bolongan ini itu mic aja. Dan buat bagian yang pasti bikin penasaran banyak orang, baterainya gimana bang? HP setipis ini baterainya ampuh nggak? Baterainya tuh cuma sekitar 3.400-an kalau nggak salah, 3.400. Dan apa ya, kalau buat gua udah hampir semingguan nyobain HP yang satu ini, gue jawabannya tuh mixed feeling gitu loh guys. Kalau dibuat ngonten kayaknya enggak deh, bener-bener kayak cuma setengah hari aja. Kalau misalnya dibuat konten kayak kemarin gue sempat bikin vlog, atau misalnya gue bikin video-video untuk 1 menitan yang take kameranya tuh lumayan banyak, enggak lah. Tapi ternyata kalau misalnya gue pakai untuk kegiatan-kegiatan yang basic, yang standar kayak gue di studio, gue keseharian gue normal, ternyata ini bisa seharian lah. Apa yang dikatain Apple untuk bilang HP ini punya all day battery life, ya bisa di kondisi-kondisi yang emang pemakaian standar, yang mungkin cuma nge-scroll sosmed, nonton YouTube, itu oke banget. Tapi kalau pemakaian yang dipakai ngonten buat foto, itu menurut gue sih lumayan berat nih kerjanya. Mungkin cuma setengah hari aja dan harus sering-sering ngecharge. Tapi by the way, kalau ngomongin dari sisi baterainya sendiri, kalau misalnya kalian itu dari sisi iPhone 14 Pro, atau kalau kalian dari seri-seri Pro yang kecil, menurut gue sih ini masih comparable sih sama HP-HP tersebut. By the way, kalau secara deskripsinya Apple juga, HP ini tuh baterai life-nya setara sama iPhone 16 Plus, which is itu menurut gue jadi salah satu pertimbangan yang cukup menarik juga buat kalian yang demen sama iPhone Air ini. Ini hasil video kamera depan dari iPhone Air, dan asik banget sih, jernih. Terus dengan sensor yang kotak kayak gini, menurut gue mantep banget. Ini pemandangan di belakang, kalian bisa lihat. Dan ini kameranya juga kita nggak pakai mic sama sekali ya, hasilnya kayak gini guys. Ini hasil videonya kalau di zoom maksimal guys, mentok di 6 kali nih. Kayak gini ya. Secara video juga bisa kayak gini ya guys. Jadi tuh bisa ngerekam gue di sini. Terus di sini juga bisa nunjukin situasi live studio kita guys, yang berantakan sih sebenarnya sih. Yes. Tapi ini ada kue juga di sini, dan kurang lebih ini salah satu fitur baru dari iPhone juga guys. Ini juga ngerekamnya nggak pakai mic ya, jadi suara aslinya kayak gini. Dan sekali lagi, sepengalaman gue, kalau buat ngonten, buat kegiatan-kegiatan yang berat, ambil foto, ambil video,
ini sih lumayan terkuras ya dari sisi baterainya. Gue sekali lagi nggak ngegame, jadi sorry guys, gue nggak bisa ngasih info kalau ngegame gimana, Genshin gimana, itu nonton channel-channel yang lain. Gue nggak ngerti. Tapi sepengalaman gue pakai HP ini, ya gue buat aktivitas konten aja. Terus kalau kemarin yang paling lumayan tuh di kereta guys, perjalanan 5 jam, itu nggak tahu kenapa gue ngerasanya juga pemakaian tuh lightly aja gitu buat nonton YouTube, nge-scroll Instagram. Terus gue sempet tidur juga di kereta, tapi baterai itu sempet kepotong 40-an lebih gitu. Jadi hampir 50%. Padahal cuma pemakaian 5 jam tuh. Cuma baik lagi pemakaian gue di rumah, yang gue di studio aja, yang gue di kondisi yang gue nggak traveling, ini beneran bisa sehari dan nggak usah repot-repot ngecas guys. Gue juga lumayan speechless di kondisi-kondisi itu, kok bisa? Padahal kemarin kayaknya ngecas aja gitu, kok ini aman gitu. And that's about it guys, review gue untuk iPhone Air. Menurut gue HP yang satu ini tuh nggak cocok kalau misalnya kalian nyari dari sisi fitur. Terus kalau kalian nyari dari sisi value for money yang worth it, itu juga berasa ada opsi-opsi lain yang lebih. Tapi ini adalah HP yang cocok buat kalian yang demen sama model yang simple, model yang minimalis, model yang futuristik gitu. Secara juga tipis banget kayak gini, nggak aneh-aneh, dan berasa paling beda lah kalau dibandingkan dengan rilisan-rilisan iPhone yang ada saat ini bahkan beberapa tahun ke belakang. Mungkin juga buat kalian yang demen sama layar yang lebih gede, tapi 16 Pro Max juga harganya mirip-mirip, layar lebih gede. Ya nggak bisa ngomong gitu juga sih. Ya buat kalian demen sama model-modelan yang futuristik dan simple lah ya. Dan kalau ditanya seberapa puas gua pakai iPhone Air ini, ya gue sih puas-puas aja ya. Secara emang gue suka. Abis megang iPhone Air tuh terus megang HP-HP lain tuh berasa berat gitu loh guys. Kayak langsung tangan tuh nggak kuat gitu ngangkatnya guys. Jadi emang enak banget deh pokoknya habis megang HP yang satu ini, dan itu jadi salah satu fitur yang gue enjoy aja secara keseluruhan. By the way, udah biasa nge-review sepatu, sekarang review HP. Gue penasaran gimana pendapat kalian. Pasti juga gue tahu banyak kurangnya, kayak yang Geekbench apa itu gue nggak cover karena gue nggak ngerti, gue nggak main game. Dan mungkin buat kalian punya pendapat lebih, kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Gue cuma pengen ngebahas HP yang satu ini dari sisi gue sebagai content creator, dan kenapa akhirnya enak gue pilih iPhone Air ini, karena menurut gue jadi salah satu rilisan yang menarik dari Apple di tahun 2025. And that's about it. Thank you so much buat kalian yang nonton video kali ini, and see you next video guys. Alright, peace. Gadgetin orang tiba-tiba terus ngetok video iPhone Air kan habis kita nge-review, lucu ya tiba-tiba nih keluar.